Nggak usah pada demo gitu dong. Aku tuh bingung kemana aku pergi pasti dieluk-elukan massa. Oh my God. Duduk. Tenang. Aduh, aku tuh kalau ada yang teriak-teriak kayak gitu tuh aku jadi inget masa muda beberapa tahun lalu. Kenapa sih tiap aku ngomong masa muda ada yang ketawa? Beberapa tahun lalu kemana aku pergi juga, Sarah ya? Sarah gitu. Kalau sekarang, siapa mbak namanya mbak? Mbak siapa sih mbak namanya? Kalau bicara soal masa muda ya pasti orang ada perubahan dong ya. Perubahan dari bentuk tubuh, ada perubahan dari kelakuan, dari sifat, cara pemikiran dan lain sebagainya. Nah ini tamu saya yang pertama, ini pastinya kalau dilihat secara langsung gini udah kelihatan nih perubahannya. Karena tadinya dia jadi dari gadis muda, gaul, tiba-tiba sekarang jadi ibu-ibu baru punya anak. Nah kita ngobrol sama dia ya, perubahan lain apa lagi yang ada dalam dirinya. Thalita Latif, selamat malam. Apa kabar? Tetap cantik, tetap cantik. Selamat datang Thalita, silakan duduk. Aduh terima kasih Teteh, seru ya rumah barunya. Rumah baru aku ya, bagus ya. Keren banget. Ini teman-teman baru aku. Aku tuh memang cuma berteman sama yang muda-muda. Ih kece Seperti kamu kan, muda tapi udah jadi ibu-ibu ya? Udah. Ravelo? Ravelo ya? Bisa baca pikiran juga Bisa, ya? aku tahu banget. Oh Kenapa my memang Ravelo udah setahun ya? Ya ampun, tahu juga? Aku tahu, dia hobi main golf kan? Hah? Belum ya? Belum. Ngapain sih lagi suka apa Ravelo? Ravelo lagi mulai jalan dan lari-lari gitu. Udah mulai lari-lari? Mulai lari. Nggak kayak pemain bola gitu tapi kamu ya. Kamu ngurusin pakai suster atau enggak? Enggak, aku ngurusin sendiri. Sendiri? Ih, keren banget. Sendiri. Aku bilang keren banget, memang oke, banyak ibu-ibu muda yang ngurus anaknya sendiri. Termasuk kayak adekku juga ngurus sendiri dengan bantuan orang terdekat, Iya, betul, mama Iya, atau betul. siapa yang ada di rumah ya. Cuman kalau kamu kan aku ngelihatnya, kamu tuh gaul banget Oh, ya. bisa aja, Sibuk Teteh. banget. Jeringan. Nggak masalah, kita cewek gaul harus saling mengakui. Oh kita iya, gaul. benar. Ya iya dong, teman aku aja banyak yang nonton ini, kan Tapi berarti kita gaul. Oh, kita cewek. Kita cewek, iya. Oh iya. Iya, kita cewek ibu-ibu. Masa kita ibu-ibu cowok, lebih Iya, ngeri dong. bener. Kamu gaul, Ah bisa aja Teteh. sibuk dengan Gila sinetron banget, dan kan? lain sebagainya, syuting. Aku dengar juga dulu gila shopping, bener gak sih kamu gila shopping? Atau Iya sih. shopaholic lah pokoknya ya. Bisa dibilang kayak gitu sih. Nah sekarang tiba-tiba udah jadi ibu-ibu muda. Kamu suka kangen Berubah gak kalau sih dengan semuanya. kehidupan yang kemarin? Kalau kangen sih kangen sebenarnya Teh, tapi kayak ngelihatnya lebih gini, agak-agak lebih bijak dengan sendirinya gitu loh. Bijaknya tuh kayak gimana? Kayak Kayak kalau gini. misalnya ada telepon misalnya. Thalita, gaul dong yuk, kita ketemuan ya di deket speaker, ntar jam 10 malam gitu. Enggak ya? Dulu nggak gitu juga ya? Enggak sih. Enggak ya? Cuman misalnya ada ajakan pergi malam lah misalnya Ada, gitu. Terus aku lebih betul. mikir kayak kalau aku pergi bisa-bisa aja. Tapi Oke. anak aku gimana gitu. Oke, emang anak kalau di rumah bisa dititipin ke mama dong? Bisa sih, cuman kan tetap aja dia kalau misalnya sama siapapun selain aku tidurnya susah, lama mainnya apa. Kalau sama aku tuh dia lebih mudah gitu. Dia merasa lebih nyaman lebih ada ibunya di nyaman situ. kayak gitu. Jadi aku suka jadi kalau keluar rumah tuh sekarang suka kepikiran aja ntar anak gue gimana ya nih. Jadi sekarang jarang, untuk bergaul itu jarang, Hampir dikurangi nggak sedikit. pernah sih. Oh ya? Hampir nggak pernah. Jadi selama setahun setelah melahirkan, atau waktu hamil juga enggak dong? berarti? Enggak. Dari hamil sampai sekarang sih aku hampir nggak pernah keluar malam. Oh kalau belanja misalnya dikurangin juga nggak? Hampir karena nggak sekarang- pernah juga belanja. Sekarang udah punya anak jadi Belanja buat anak. belanja buat anak Belanja untuk buat- diri sendiri. Kenapa? Enggak sih. Kenapa jadi jarang? Aku Apa lebih- karena perubahan bentuk tubuh jadi aku nggak mau Itu belanja. salah satunya. Oh, Itu gitu. salah satunya karena kan gini kalau misalnya aku sekarang banyak belanja dengan ukuran tubuh aku yang gede gitu kan. Aku membuat diri aku comfort di sini. Sementara aku nggak pengen di sini. Pengennya tentu balik Kembali semula. lagi Oke. gitu loh. Jadi dengan kalau misalnya aku menahan, aku punya nafsu untuk belanja yang nggak penting itu sekarang, setidaknya aku punya motivasi untuk oke, gue nggak muat baju ini berarti gue harus kurusin badan gitu. Emang naiknya berapa kilo sih kamu Hampir dari 30 kilo, 30 kilo lah bilang. 30 kilo, iya kamu dulu segini ya. Tapi sekarang kayaknya udah kurusan dong. Ini kelihatannya udah nggak sih, terlalu- tapi masih kurang. Olahraga nggak? Enggak sih. Nggak loh. Jadi gimana caranya? Aku diet sih. Jadi gini, sebenarnya aku sempat ikut gym. Aha. Tapi nggak bertahan lama Teh. Jadi Kenapa, cuma kayak Vitas? sebulan habis itu udah. Karena nggak ada temennya sendiri. Oh gitu. Karena Oh, kan iya, yang lain iya. pada kerja dong. Aha. Teman-teman yang kerja. Apa mungkin kamu datang ke tempat fitness pas sudah tutup? Enggak. Jadi nggak ada temennya
gitulah sepi. Justru teman-teman aku yang di dekat-dekat rumah itu rata-rata masih ada yang kuliah, ada yang kerja juga kantoran. Terus kalau yang syuting juga pada syuting. Jadi pas kamu siang bisa ada waktu mereka untuk nggak ada fitness, yang mereka bisa. nggak bisa. Jadi nggak ada temen, jadi aku nggak ada pacu untuk ayo yuk jam sekian gitu. Kamu lakukan apa yang aku lakukan aja sekarang. Apa tuh? Ini sekarang ini tips-tips langsing ya ala Sarah ya, kelihatan nggak terlalu berfungsi banget nih, cuman bisa dicoba. Jadi kalau mau makan, doanya selain doa biasa, bismillah, terima kasih makanan ini semoga membuat sehat. Semoga makanan yang masuk ke perutku ini semuanya membuat aku langsing. Doa kita tuh didengar sama Yang Maha Kuasa. Iya Asal fokus doanya. Amin amin. Iya, jadi doa. Jadi makan apapun, siomay, nasi kuning, ya, sate kambing, bilang semoga ini bikin aku langsing. 20 sate kambing, dicoba. Tapi ntar makin gemuk. Berdoa. Itu kan lemak. Itu lemak. Terus kalau shopping dikurangin juga. Dikurangin. Begaul dikurangin juga. Kurangin. Jadi waktu itu sekarang buat anak ya. Buat anak. Oke, aku mau kasih lihat nih ke teman-teman yang ada di sini ya, sama yang ada lagi nonton. Ini ada foto Thalita waktu zaman sebelum punya anak. Oh my God, ini berapa kilo? Ini aku Berapa kilo? nggak tahu, ini udah lama banget. Ini aku SMA kayaknya, tapi Ini lagi foto. SMA? Tapi lagi foto buat kayak emang agak Cantik harus banget. ditua-tuain gitu karena buat majalahnya Guru Soekarno Putra. Oke, Gitu. oke. Jadi kayak wanita Indonesia apa. Oh, majalah gitu. GSP waktu itu ada GSP ya. Oke. Betul. Ini berapa kilo kira-kira 43 kali ya? Enggak, aku paling 47 mungkin ya. Kamu ngaku deh, kalau aku tuh ya waktu abis melahirkan, saya kan sebelum melahirkan berat saya 45 ya. Pas sudah melahirkan jangan ditanya ya, nggak usah dibahas. Tapi yang pasti banyak baju-bajuku yang waktu sebelum melahirkan aku simpen. Karena dengan alasan bahwa pokoknya ini harus jadi motivasi, gue harus balik lagi nih ke sini. Kamu ada nggak kayak gitu? Nyimpen-nyimpen nggak baju-baju kayak gitu? Nggak usah gitu semua, kan baju syuting itu kan ada khusus lemarinya ya. Lemari, oke. Aku biarin aja. Kamu biarin? Tapi kan nggak pernah bisa diambil gitu. Jadi aku Kamu gini. coba-coba nggak? Coba-coba kalau mau syuting. Kamu coba? Aduh mampet nggak bisa. Gue harus bisa pakai baju ini lagi. Iya, aku aku juga cobain gitu. Tapi disimpan kan? Tapi aku simpen. Jadi kalau sudah nanti langsing lagi, kamu mau kayak gitu lagi, berpakaian kayak gitu lagi nggak apa-apa ya? Iya Iyalah kalau kalau ada, udah ya kalau fit udah oke sih ya emang ada yang bisa dipakai lagi ya kenapa nggak dipakai lagi? Iya bener. Jadi kalau sekarang kalau nggak olahraga gimana dong nanti caranya biar ini? Nih kayak gini lagi, balik lagi kayak iya. gini gitu. Iya. Iya dong. Mau Sakit nggak mau. hati ya nonton ngelihat foto kita Enggak, ini motivasi, jangan Iya, dibikin sakit bener, hati. bener. Sekarang diet. Sekarang diet sih. Diet apa? Nggak makan nasi sama ada minum herbal gitu. Oh ada minum, jadi minuman untuk membantu Iya. menahan nafsu makan Iya, juga kali iya, ya. Dan biar pencernaan juga lancar. Iya betul sekali. Tapi memangnya suami komplain enggak kan? Enggak sih, jadi makanya itu dia karena orang-orang di sekeliling aku membuat aku Nggak nyaman komplain. aja gitu. Nyaman, Jadi oke. aku justru kayak nggak bisa nih, gue harus marah sama diri gue sendiri gitu. Oke, ini sekarang ada iklan dulu. Selama iklan kita olahraga, kita push up bareng ya. Iya boleh deh. Iya, push up sama sit up ya. Oke, Boleh jangan deh. kemana-mana, nanti ngobrol lagi sama Thalita Latif ya. Tetap di sini ya. Aduh, pegel ya. Seneng loh kalau ibu-ibu muda gitu ya, kalau ibu muda ketemu. Sekarang usianya 25 tahun. 25, 26 tahun ketemu itu pasti kan ngobrolnya seru. Karena kan kita ada satu topik yang kita bicarakan. Iya, Misalnya tadi berat badan, baru punya anak. Penting soalnya itu. Tapi kan sekarang kamu udah nggak nyusuin atau nggak apa, jadi Udah diet enggak udah sih, boleh jadi ya. makanya aku berani diet sekarang. Jadi kalau waktu ya bilanglah 6 bulan yang lalu gitu ya, masih banyak banget deh orang selalu bilang gila gendut banget atau apa, sampai capek gitu ngomongnya, maksudnya Anak kayak baru melahir. ngejawabinnya gitu Iya, kan. iya, Kadang iya. orang yang berpikiran pintar dengan orang yang hanya spontanitas, hanya iseng aja Iya. kan nggak bisa kita bedain tuh. Iya. Jadi kita yang kayak iya nih Ya terserah udah lah kita deh. cuekin gitu. aja. Karena kita habis ngelahirin juga. Bener, Aku betul. 9 tahun yang lalu ngelahirin. Terus kenapa kalau aku masih gemuk? 9 tahun yang lalu ya Teh. Itu kan Aku kira 9 bulan yang lalu. 9 tahun yang lalu.
Ada foto nih, foto keluarga kamu ya. Kita lihat ya, ini pasangan muda ini seperti apa. Kita lihat fotonya tuh dia. Aduh, senangnya ngelihatnya. Jadi pasangan muda itu kamu sempat berpikir nggak? Kamu kan 25, kalau aku menikah waktu itu di usia 30 ya. Udah nggak pasangan muda lagi. Ya, aku salah ngomong di atas 96. Keceplosan deh. Berarti sekarang tambah 9 gitu. Pembawa acara nggak konsisten banget ya. Aduh, Teteh. Jadi pasangan muda kadang-kadang suka ada perasaan gini nggak? Nyesel deh gue kawin muda. Atau bukan nyesel sih, maksudnya tunggu dulu kali ya, enak kali ya kalau nunggu dulu. Suka ada gitu nggak? Nggak ada sih kalau misal perasaan kayak gitu sih nggak pernah sih. Cuman paling aku lebih kayak gini. Bukan nyesel sih, maksudnya aku kangen deh masa-masa waktu aku masih lajang, masih gadis gitu. Ada nggak? Karena tipikalnya aku nggak yang terlalu yang pepartian gitu. Terus nggak yang terlalu nggak yang terlalu wuhu banget deh gitu. Ya biasa-biasa aja, kan hobinya nonton, ngopi, yang santai gitu, yang aja. santai gitu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan kalau di situnya. Cuman aku mungkin lebih ke aktivitas. Seperti kerja gitu. Dulu kan setiap hari mampu gitu. Kalau sekarang satu, badannya nggak memungkinkan. Yang kedua, punya anak. Jadi nggak mungkin. Sebetulnya badan itu jangan dijadiin penghalang untuk berkarya sebenarnya juga sih. Ada rasa kayak nggak pedenya tuh langsung kayak kita yang bikin itu gitu. Sih, karena lingkungan kita yang bikin gitu, yang bikin mungkin kamu iya, gini, mungkin akhirnya, sih kayak gitu. Ya, sebetulnya itu nggak masalah menurut aku. Jadi suka kayak iya sih, ya udah dah tunggu ntar aja gitu. Jadi ngerasa kayak gue nggak berani. Kadang aja aku masih suka nggak pede gitu. Sekarang kamu nggak lagi syuting kan? Masih? Sekarang lagi shoot. Sekarang masih kan? Iya, syutingnya bintang tamu gini. Oh, tapi gitu. sinetron gitu nggak berani. Belum ada. Nggak berani gitu, walaupun ditawarin untuk sekarang juga nggak berani aku ambil. Kayak ngerasa ntar satu TV muka gue semua lagi gede gitu. Aku juga pernah waktu itu, aku diajak main film walaupun cuma sebentar, satu layar pinggul aku semua. I know how you feel. Jadi kayak tapi daripada itu nggak jadi penghalang. Aku mau telepon sama salah satu orang terdekatmu ya tentang kamu sekarang sebagai ibu muda seperti apa. Selamat malam. Selamat malam. Mama. Apa kabar Mama? Si Mami bisa aja dia. Tante, aku mau nanya dong Tante. Ini anaknya nih. Alas ya Mami. Yang tadinya anaknya gadis. Oh udah nggak boleh gitu ya. Udah di Enggak Tante, kan anaknya nih gadis, tadinya ya sibuk kerja sebagai sibuk kerja, mungkin bergaul sama teman-teman, shopping, fun. Tiba-tiba sekarang jadi ibu-ibu muda. Perubahannya seperti apa lagi sih Tante? Perubahannya signifikan. Kayak gimana Tante? Jadi biasanya kan mikirnya hanya mau senang-senang aja, mikirin diri sendiri aja gitu kan. Tiba-tiba setelah punya anak dia jauh lebih dewasa ya. Untuk pengeluaran juga dia lebih berpikir gitu, lebih berhitung gitu. Berhitung kalau mau shopping ya Tante ya? Iya dong. Iya. Harus itu mahal punya anak. Dulu masuknya untuk dirinya sendiri kan kalau masuk toko. Sekarang masuk toko untuk anak. Aduh, untuk anak pasti dimanja banget Ravelo ya Tante ya? Oh iya, sangat. Tante, ini kalau misalnya tentang anak nih, tentang Ravelo, ini Talita suka nanya-nanya nggak, Mas sebaiknya gimana ya, aku harus begini. Atau suka dia kebingungan sendiri, pernah nggak ada satu waktu dia lagi panik soal Ravelo, tentang apa? Ada, waktu sakit gitu. Cuman Tante juga suruh, ada buku untuk panduan untuk orang tua. Tante suruh baca, terus ada juga Tante suruh buka aja komputer, cari di internet. Oke. Gitu. Jadi paniknya berkurang ya Tante ya. Tante sering dititipin nggak? Atau Tante sering ke rumah apa? Aku tinggal sama. Tante tinggal bareng ya? Tinggalnya sama-sama. Oke, jadi sering dititipin dong Tante? Sama-sama. Sering dititipin nggak? Sering juga. Biasanya kalau dititipin berapa lama Tante? Sampai berapa jam misalnya? Biasanya cuman kalau mau nonton aja, dia pergi nonton apa makan gitu. Mau pacaran lah ya sama suami ya Tante ya? Iya betul. Tapi seneng juga dititipin. Iya pasti, semua nenek pasti seneng ya. Oma itu seneng dititipin sama cucu ya. Papi gue apalagi cucu pertama kan. Ini cucu pertama ya Tante? Cucu pertama ya Tante? Iya, cucu pertama. Tante pengen punya berapa cucu nih dari Talita nih Tante? Satu aja susah. Banyak cucu juga nggak apa-apa. 12 mau nggak Tante, 12?
Bikinnya gempor, Cin. 12 kebanyakan ya Tante. Tante terima kasih ya Tante. Thank you, Mami. Selamat malam. Bisa aja sih, Mami. Tapi kamu suka kangen acting dong? Kangen sih, tapi ya sudahlah nanti kan juga bisa lagi kalau udah kurs. Kamu jadi kalau udah kurus, apa kalau Raffelo sudah rada besar nih maunya sampai kapan cutinya? Sebenarnya gini, kalau untuk yang stripping atau apa, aku bilang juga dari PH-nya, aku pengen satu golden age anak aku pegang sendiri kan. Yeah. Setelah itu tunggu kembali berat badan yang normal dulu gitu. Setelah udah ready, aku akan kembali lagi. Terjun lagi. Terjun gitu lagi. Ya? Jadi sekarang memang mau ngurus anak. Sekarang memang belum lah saatnya. Dan gitu. memang nggak mau pakai nanny, suster apa? Sebisa mungkin jangan sampai ada pilihan itu dipakai. Oke, kan biasanya sekarang banyak kalau itu anak 1, susternya 3. Iya sih, banyak banget yang kayak gitu. Kayaknya nggak penting gitu loh. Nggak ya? Nggak penting kayak gitu. Sendiri lebih enak. Ibu posesif ya? Nggak juga sih. Cuman kayaknya memang golden age 1 tahun. Aku rasa kalau kita kasih ke neni kita yang tahu perubahan anak kita apa aja kan. Iya benar. Kalau misalnya sendiri kan kayak, iya anak gue bisa gini gue lihat gitu. Iya anak gue gini gue lihat kayak gitu loh. Udah bisa ngomong apa aja sekarang? Kalau ngomong dia masih yang belum sih, sama mama, dada, bunda. Kayak gitu, dada, udah gitu, bisa ya, gitu ke ayahnya. Dia bukan ayah tapi kayak ayah gitu. Kalau ada ayahnya gitu kan ayah. Kayaknya gitu. nonton deh, hai Raffelo, bunda, kakak, iya. Kita udah banget. Iya Udah banget kak kayak Raffelo. Iya, Tapi aku lebih tua dari Teteh. Iya nggak masalah kan, televisi itu kan kita jago ngibul. Oke Talita, terima kasih. Thank you. Kita olahraga bareng ya. Sekarang nih. Nanti aja besok-besok Iya, ya. udah Oke. deh. Jangan kemana-mana, masih ada tamu yang lain. Tetap di Sarasehan ya. Temukan hal unik dan